Figur tanamannya sangat kokoh sekali, daunnya sangat hijau, lebar-lebar seperti ini. Banyak para petani yang mengatakan kalau perawatan tanaman cabai di musim penghujan jangan melakukan pengocoran, nanti mengakibatkan kondisi lahan menjadi asam. Tetapi berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kita justru di musim hujan rajin melakukan pengocoran dengan tujuan agar batang keras, terhindar dari penyakit jamur. Karena bahan-bahan tersebut sudah teruji efektif untuk perawatan tanaman cabai di musim penghujan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, tanamannya sudah cukup besar, sangat subur luar biasa. Daunnya sangat hijau sekali seperti ini, lebar-lebar. Ini lebarnya hampir 4 jari, satu lembar daun ini. Dan tanaman cabai yang kita tanam ini sudah memasuki namanya fase generatif. Nah, di mana ciri-ciri fase generatifnya adalah ini dia sudah pecah cabang seperti ini. Figur tanamannya sangat luar biasa, kokoh, batangnya sangat besar. Di sini tanaman cabai rawit yang kita tanam ini ditumpang sari dengan tanaman kubis. Ini tanaman kubisnya. Jadi tanaman kubisnya juga sudah mulai subur seperti ini dan belum kita melakukan pemupukan. Ini tanaman kubis usianya baru kurang lebih 5 hari setelah pindah tanam. Jadi karena musim penghujan, jadi dia tidak mengalami stres dan langsung tumbuh seperti ini. Nah, ini sananya kita sudah tanam semua ini. Jarak tanamnya ke depannya ini 50 kawan-kawan. Dan ini juga di sampingnya kita tanam seperti ini. Dan juga jarak tanaman cabai ini kita menanam dalam satu bedengan, yaitu satu jalur. Lebar bedengan kita buat di sini kurang lebih hanya 90 hampir 1 meter, sedangkan tinggi bedengan tidak terlalu tinggi. Lebar selokan kurang lebih 60 cm. Jadi walaupun hanya 60 cm tetapi sirkulasi udara masih tetap lancar karena kita menanam hanya satu jalur seperti ini. Dan tanamannya sangat subur luar biasa seperti ini. Nah, karena ini musim penghujan, kita harus melakukan perawatan dengan ekstra. Artinya kalau musim penghujan itu menanam cabai gampang-gampang susah. Jadi identik dengan penyakit yang biasanya menyerang tanaman cabai di musim penghujan adalah layu. Nah, itu sangat rentan sekali disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi di sini bisa dilihat tanamannya masih sangat kokoh, sangat subur luar biasa. Karena penerapan sistem perawatan yang tepat. Artinya apa yang harus kita berikan untuk di musim penghujan. Itu yang bisa membuat tanaman cabai bisa kokoh seperti ini. Bisa lihat batangnya sangat keras. Nah, ini kondisinya kawan-kawan. Dan tingginya sudah lumayan tinggi seperti itu. Hampir merata semua. Dan ini cuaca di tempat kita ini memang curah hujannya cukup tinggi. Dan hari ini pun kita berada di kebun ini sudah siang kawan-kawan, karena tadi pagi sampai kurang lebih jam 10 itu hujan sangat deras sekali. Tapi sekarang sudah ada terang sedikit, tetapi langitnya masih gelap. Biasanya terang seperti ini hanya terjadi hanya sebentar. Paling lama itu 1 jam sampai 2 jam. Setelah itu akan turun hujan lagi, itu biasanya. Tetapi walaupun demikian, figur tanaman seperti yang sudah saya sampaikan ini sangat kokoh, sangat segar atau sangat batangnya besar sekali seperti ini. Nah, teknik perawatan yang kita lakukan untuk keberhasilan nanam cabai di musim penghujan, salah satu kuncinya adalah cara awal, yaitu cara olah lahan. Ini sangat penting sekali. Jadi di musim penghujan yang harus kita lakukan sesering mungkin adalah melakukan penyempraian dengan fungisida.
dan melakukan pengocoran dengan bahan yang sangat super, di mana bahan tersebut harus mampu menguatkan batang tanaman dan mampu menetralkan pH. Jika itu kita lakukan dengan tepat, maka tanaman tetap akan tumbuh maksimal walaupun di musim penghujan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada panas lagi kawan-kawan. Jadi lumayan panasnya. Dan mudah-mudahan nanti panasnya agak lama sedikit, biar tanaman cabai sekali waktu terkena sinar matahari. Karena selama ini hampir lebih 1 bulan di tempat kita ini hujan terus kawan-kawan. Dari subuh sampai pagi itu biasanya, dari subuh itu sampai sore, kemudian nyambung lagi malamnya hujan lagi. Paling seperti tadi yang saya sampaikan, jedanya paling hanya 1 jam sampai 2 jam, setelah itu hujan lagi. Jadi ini merupakan tanaman cabai dengan varietas Angkasa 89. Ini merupakan cabai rawit, tipenya adalah menggantung. Nah, ini agak rawan sebenarnya kalau di musim penghujan. Jadi cabai rawit tipe menggantung itu rentan diserang penyakit. Tetapi kita mencoba menanam cabai ini, sudah sering kita sampaikan, dikatakan tanaman cabai rawit Angkasa 89 ini tahan virus. Dan sampai saat ini pun memang kondisi tanaman masih aman kawan-kawan, tidak ada yang terserang namanya virus Gemini. Dan mudah-mudahan sampai akhir tetap seperti ini aman kawan-kawan. Dan daunnya sangat hijau luar biasa seperti ini. Nah, teknik perawatannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Waktu olah lahan setelah kita membuat bedengan ini, kita menggunakan kotoran ayam. Jadi sebenarnya untuk penanaman cabai di musim hujan itu sangat rentan dengan penyakit jamur, khususnya kalau kita menggunakan kotoran ayam. Tetapi ada catatannya. Kalau kita menggunakan kotoran ayam tanpa fermentasi itu sangat berbahaya. Tetapi ini kita lakukan sistem fermentasi di lahan. Jadi kita tebar, kotoran ayam kita tebar di bedengan, kita tebar juga vertipos. Ini tidak menggunakan kapur dolomit. Nah, ini kuncinya. Walaupun biasanya untuk para petani menggunakan kapur dolomit, tapi untuk lahan ini kita tidak menggunakan kapur dolomit. Tetapi kondisi tanaman tidak ada satupun yang terkena layu. Karena ada sistem selanjutnya yang kita lakukan. Nah, setelah kita kotoran ayam ditebar, vertipos ditebar, kemudian bedengan dirapikan, kita siram dengan menggunakan E4. Setelah itu, tutup mulsa, kita diamkan kurang lebih 30 hari. Jadi inilah kunci keberhasilan. Jadi sistem pengomposannya kita lakukan di bedengan langsung. Jadi walaupun pupuk ayam atau kotoran ayam tanpa fermentasi kita gunakan, tetapi kita melakukan fermentasi di bedengan. Nah, itu kunci pertama. Dan yang kedua, kita melakukan yang namanya penyiraman dengan asam humat, trichoderma, dan karbon pada setiap lubang tanam sebelum melakukan penanaman. Itu kuncinya kawan-kawan. Jadi sangat penting sekali melakukan penyiraman atau pengocoran dengan trichoderma dan asam humat. Jadi pada dasarnya untuk penanaman cabai di musim penghujan itu keberhasilan sangat minim kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi kita di sini akan membagikan tip-tip atau cara bagaimana agar kita berhasil di dalam budidaya tanaman cabai di musim penghujan. Karena biasanya harga itu lumayan mahal kawan-kawan kalau kita bisa melakukan penanaman cabai di musim penghujan. Karena sebenarnya di musim penghujan itu banyak petani yang mengeluhkan tentang penyakit terutama layu, busuk batang. Nah, itu biasanya yang terjadi dan bercak daun. Tetapi kalau kita rutin melakukan pengocoran atau penyiraman dengan bahan-bahan yang sudah saya sampaikan, nah di sini kita sudah siapkan contoh bahannya. Kita selalu melakukan penyiraman dengan humid acid atau yang dikatakan sebagai asam humat. Ini sangat penting sekali perannya untuk tanaman cabai di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Dan yang kedua, kita selalu memakai yang namanya kalsium. Ini juga sangat penting perannya untuk tanaman cabai. Dan yang ketiga adalah, ini sudah tidak asing lagi bagi para petani khususnya, kita selalu memakai namanya trichoderma. Kita memakai biosigma trichoderma. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sebelum penanaman kita selalu melakukan pengocoran dengan menggunakan asam humat, trichoderma, dan karbon. Tetapi itu di awal tanam. Dan kita akan lanjutkan setiap 20 hari sekali kawan-kawan, atau 15 hari sekali. Itu sangat penting sekali. Sehingga dengan rajin melakukan pengocoran dengan asam humat, trichoderma, itu tidak akan tanaman terserang namanya penyakit layu. Nah, itu kuncinya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kita juga melakukan pengocoran dengan kalsium.
Jadi kalsium ini sangat-sangat penting sekali untuk tanaman cabai karena salah satu fungsinya adalah untuk menguatkan batang. Di samping itu, gabungan 3 bahan ini, asam humat, kalsium, dan trichoderma ini akan berperan penting untuk mengatasi masalah jamur khususnya di musim penghujan. Nah, inilah yang harus kita lakukan secara rutin. Kalau kalsium kita bisa mix dengan asam humat, sedangkan biosigma trichoderma kita bisa mix juga dengan asam humat. Karena kalau kita telat melakukan pengocoran dengan menggunakan asam humat, kalsium, dan trichoderma, biasanya tanaman cabai itu rentan dengan penyakit layu. Tetapi banyak sekali para petani-petani yang sudah malang melintang di dunia pertanian, banyak yang mengatakan kalau di musim penghujan kurangi perawatan cabai dengan cara sistem kocor, itu akan menambah daripada keasaman tanah. Tetapi kalau kita mengocor dengan air, memang benar itu akan menambah keasaman. Tetapi kalau kita melakukan pengocoran dengan asam humat, dengan kalsium, dengan trichoderma, itu berbeda lagi. Justru kalau kita rajin melakukan pengocoran dengan ini, 3 bahan ini, maka akan pH tidak akan drop, tanaman atau figur tanaman akan sangat kuat, dan imun tanaman itu sangat kuat terhadap serangan jamur. Nah, itu kuncinya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Ini merupakan teknik-teknik perawatan tanaman cabai atau cara menanam cabai agar kita bisa berhasil khususnya di musim penghujan. Dan sedikit perbedaan memang kalau di musim penghujan itu rentan dengan jamur, tetapi kalau di musim kemarau perbedaannya adalah rentan dengan penyakit keriting. Tapi kalau di musim penghujan daunnya mulus seperti ini. Tapi bahayanya seperti yang sudah saya sampaikan adalah layu, busuk batang ataupun bercak daun. Tetapi tanaman cabai yang kita tanam ini masih dalam kondisi aman. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.